Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, apa kabar? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Kita kembali lagi mengadakan sebuah webinar di mana ini ada program dari HSE ya yang mengangkat sebuah tema. Ini melanjutkan part sebelumnya, yaitu tema dengan membedah fakta atau mitos tentang kesehatan. Ini untuk yang part 2. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Dr. Hanina Mardatila. Dan nanti untuk acara selanjutnya ada sebuah sambutan dari Bu Uli. Nanti langsung dilanjut ke materi tentang kesehatan tersebut. Nanti juga setelah materi ada sebuah pertanyaan dan ada hadiah menarik juga. Kalau misalkan kuis ya? Kuis webinar. Nanti akan kita undi siapa yang menang dan itu rezeki kalian. Oke, paling dari saya. Oh ya, perkenalkan dulu, ini saya Adam ya dari HSE dan sebelah kiri saya Ibu Silvi yang cantik, selalu ceria dan gembira. Perkenalkan dulu Bu Silvi. Halo, perkenalkan nama saya Rara Ayu Silvia Dwi Saputri Sudik, biasa dipanggil Silvi. Baik, Adam. Untuk 2 jam ke depan saya akan memandu acara webinar dengan topik mitos atau fakta yang akan dibahas secara langsung oleh Dr. Hanina Mardatila. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan ke sebuah sambutan. Sambutan kita langsung ke Bu Uli. Silahkan Bu Uli. Kepada Bu Uli kami persilahkan untuk sebut acara webinar ini. Halo Bu Uli. Oke, kalau nggak ada Bu Uli, ke Bu Rini, silahkan Bu Rini. Selaku perwakilan dari Bu Nina. Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Ini tiba-tiba nih ya, saya diminta untuk mewakili, tapi nggak apa-apa. Tema webinar kesehatan hari ini yang berupa mitos atau fakta seputar kesehatan, silakan disimak baik-baik. Dan silakan jika ada nanti ada pertanyaan yang sekiranya mau ditanyakan, ini adalah kesempatan baik kita untuk bertanya langsung kepada ahlinya ya. Ya, mungkin pesan dari saya itu cukup. Saya cukupkan ya. Simak baik-baik dan ambil manfaatnya, kalau perlu dicatat, dan jika ada saran-saran dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Silakan kembali ke MC ya. Oke, terima kasih Ibu Rini sudah memberikan sambutan. Paling kita lanjut ke materi. Ibu Dr. Hanina, silahkan untuk memberikan sebuah materi tentang membedah fakta atau mitos kesehatan part 2. Terima kasih untuk Mas Adam dan Mbak Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk share screen. Masih disable ini Mas Adam. Mas Adam, admin, dia kasih izin share screen. Oh, oke, bentar. Sudah terlihat ya PowerPoint saya? Sudah kelihatan. Sudah, Mbak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul kembali pada hari ini dengan agenda rutin kita, yaitu webinar
dengan topik hari ini adalah fakta atau mitos kesehatan part yang kedua. Saya Hanina Mardatila, saya mohon izin untuk menyampaikan materi pada hari ini. Jadi mungkin untuk materi hari ini akan sama ya sistemnya seperti yang dulu sempat dibawakan. Nanti ada polling ya untuk memilih apakah ini merupakan mitos ataupun fakta. Nanti mungkin akan dibantu sama Mbak Silvi atau Mas Adam. Mungkin saya mulai aja yang pertama langsung ya. Nah, ini mungkin ya, jeruk nipis dicampurkan dengan kecap dapat meredakan batuk. Nah, ini mungkin sering sekali nenek-nenek ya atau kakek-kakek kita yang zaman dulu sering istilahnya meresepkan ini, bikin jeruk nipis terus dikasih kecap, terus bilang kalau ini bisa meredakan batuk seperti itu. Nah, kalau menurut rekan-rekan sekalian, kira-kira ini mitos atau fakta? Mitos. Oke, ini berarti langsung aja ya Mbak Sylvia. Baik, sebentar mau di polling dulu ya, Dok? Kalau misalnya bisa boleh. Kalau Oke. misalnya mau Di langsung polling dulu ya, rekan-rekan. Silakan untuk diisi. mungkin pollingnya bentar aja ya Mbak Sylvia, 1 menit gitu ya. Maaf tadi, Dok. Setengah detik sampai setengah menit sampai mandi. 1 menit. Wow. Oke. Ya, ini banyak jawab mitos. Terus kita tunggu sampai 15 detik rekan-rekan menjawab. Oke. Baik. Hasilnya adalah jadi teman-teman kebanyakan menjawab mitos nih, Dok. Nah, Oke, untuk mitos ya. penjelasan secara ilmiah bagaimana nih, Dok? Ada. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk statement tadi sebenarnya adalah fakta justru. Kenapa kok bisa fakta? Jadi sebenarnya batuk itu kan sebuah gejala. Batuk itu adalah gejala, dia bukan tidak menjelaskan secara detail penyakit yang mendasari. Kalau batuk itu misalnya akibat karena mungkin alergi atau karena asma atau karena pneumonia, mungkin dengan suatu jeruk nipis dan kecap tidak akan menyembuhkan. Tapi jeruk nipis dan kecap bisa mengurangi gejala batuk tersebut. Jadi statement yang di depan tadi adalah fakta ya. Kenapa? Jadi kita tahu kalau batuk itu merupakan refleks natural tubuh ya untuk mengeluarkan benda asing dari saluran pernafasan, terutama lendir akibat dari infeksi yang ditimbulkan oleh bakteri atau virus. Nah, jeruk nipis itu setelah diteliti oleh beberapa ahli ya, ternyata jeruk nipis itu mengandung suatu zat kimia yang biasanya ada di obat batuk yang disebut dengan ekspektoran. Yang fungsinya ekspektoran ini mengeluarkan dahak. Kemudian jeruk nipis ini juga merupakan suatu antiseptik yang cukup bagus dalam membantu merusak dinding sel bakteri. Mungkin kalau batuknya yang diakibatkan oleh karena virus ya, dia tidak terlalu berefek si antiseptik ini. Kemudian yang ketiga adalah antioksidan. Nah, sedangkan untuk kecapnya, ini kecapnya sebenarnya hanya komplementer saja, tambahan saja, karena tidak ada efek khusus terhadap proses atau penyebab batuk. Tapi dia dapat menurunkan rasa asam yang ada di jeruk nipis sehingga lebih toleran untuk individu yang mengkonsumsinya. Jadi kalau dari penjelasannya ini ya, sejauh ini si jeruk nipis saja yang memiliki manfaat yang cukup banyak untuk gejala batuk. Jadi kalau untuk kecap ini sebenarnya komplementer yang bisa diganti dengan menggunakan madu mungkin atau gula. Tapi sekali lagi kalau dari dunia medis ya sebenarnya tidak terlalu menyarankan penggunaan jeruk nipis dengan kecap atau jeruk nipis dengan madu. Terlebih lagi pada pasien-pasien dengan batuk yang lendirnya cukup banyak. Karena kenapa? Produk kecap, produk madu yang memang terkandung di dalamnya adalah gula yang cukup banyak itu kadang
membuat iritasi pada mukosa dari saluran pernafasan kita lebih banyak lagi. Jadinya lendir yang diproduksi akan lebih kental. Jadi bahkan pada anak-anak atau orang dewasa yang batuk dengan dahak yang cukup banyak, kita tidak menyarankan penggunaan obat-obatan dengan sediaan sirup. Biasanya kita akan lebih prefer untuk memberikan tablet. Kalau anak-anak berarti dipuyer. Karena kadang itu sirup malah bikin gatel atau mungkin ada rasa seperti lengket di dalamnya karena tercampur dengan lendir. Seperti itu. Dan mungkin ini untuk ditekankan lagi ya, bila batuknya tidak membaik, kita harus waspada infeksi virus dan bakteri yang membutuhkan pengobatan lebih lanjut. Jadi kita harus hilangkan dari sumbernya. Karena sekali lagi jeruk nipis itu tidak menghilangkan sumber batuknya, hanya meringankan atau membantu mengurangi gejala dari batuk tersebut. Seperti itu. Oke, kita next. Untuk statement yang kedua adalah minum air es bikin pilek. Nah, ini mungkin kemarin ya sempat di beberapa kali saya singgung. Kira-kira menurut rekan-rekan minum air es bikin pilek itu adalah fakta atau mitos? Baik, rekan-rekan. Jadi minum air es itu bikin pilek atau tidak? Menurut rekan-rekan jawabannya adalah jeng jeng jeng. Udah foto. Baik. Terima kasih rekan-rekan. Kebanyakan nih rekan-rekan menjawab mitos dong. Ya. Oke. Ini 91% nih mereka menjawab mitos, Dok. Oke, kali ini setuju ya saya ya. Jadi memang kalau untuk air es menyebabkan pilek itu mitos. Kemarin sudah sempat saya singgung ya kalau penyebab pilek atau mungkin salah satu gejala flu itu adalah infeksi dari saluran pernafasan oleh bakteri maupun virus. Tapi dikatakan bahwa suhu air yang rendah atau yang dingin atau mungkin air es ya, itu bisa berpengaruh. Berpengaruhnya seperti apa? Jadi sebenarnya dia tidak bisa menyebabkan langsung, ini poin pertama. Karena suhu air es atau suhu air yang dingin atau makanan yang dingin ketika masuk ke tubuh kita itu sudah punya mekanisme untuk menyamakan suhu dari makanan dan air tersebut agar sama dengan suhu tubuh kita. Jadi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu tidak kaget atau tidak terganggu fungsinya karena makanan dan minuman yang dingin tersebut. Jadi, kalau konsumsi air dingin atau air es saja tidak bisa menyebabkan flu. Beda lagi ceritanya kalau konsumsi air es atau air dingin atau makanan dingin yang di dalamnya terkandung bakteri atau virus. Baru mungkin setelahnya kita bisa terinfeksi dan mengakibatkan gejala pilek, gejala batuk, gejala flu yang lainnya, seperti itu. Tapi alangkah baiknya ketika kita sudah memiliki gejala pilek sebelumnya, sudah merasakan kurang fit atau mungkin sudah batuk sebelumnya, sebaiknya memang lebih memilih makanan atau minuman yang hangat. Mengapa? Karena ternyata dari penelitian ketika istilahnya mukosa ya atau selaput lendir di hidung kita, di saluran pernafasan kita, itu ketika pilek dia kan akan semakin basah ya, semakin basah. Ketika udara atau mungkin makanan atau mungkin minuman dingin itu masuk, maka akan semakin mengeringkan dan bisa semakin lama-lama mengiritasi kalau itu dilakukan terus-terusan. Jadinya sebaiknya konsumsi minuman atau makanan yang lebih hangat karena dapat menjaga kelembapan saluran nafas. Serta dikatakan juga udara yang panas itu dapat membantu mempercepat kematian virus dan bakteri. Seperti itu. Jadi bukan penyebab ya sebenarnya ya, tapi ketika kita sudah ada gejala pilek atau gejala flu, dia akan memperparah atau mungkin malah menambah rasa tidak nyaman. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk statement selanjutnya. Nah ini, kerokan memiliki manfaat medis. Nah kira-kira ini mitos atau fakta? Ini sering nih ya.
Banyak yang nanya nih. Nah, baik. Maka rekan-rekan untuk mengisi pollingnya, jadi kerokan memiliki manfaat secara medis atau tidak? Itu bisa dibuktikan secara menurut teman-teman itu mitos atau fakta. Oh ya, untuk rekan-rekan yang baru bergabung ya, silakan mengisi absensi di link chat. Nanti akan saya share. Baik, terima kasih rekan-rekan. Akan saya tutup ya pollingnya. Nah, jadi dok, rekan-rekan kebanyakan memilih mitos. Nih dok, Oke. sebanyak hampir sama dok. Iya, mepet ya. 42 nih. Berarti rekan-rekan masih ada yang bingung nih dok. Oke, Boleh dok untuk dijelaskan secara ilmiah. Jadi kalau untuk kerokan ini apakah memiliki manfaat medis atau tidak? Kalau menurut saya dari artikel-artikel yang saya baca ya, ternyata fakta loh. Jadi memang si kerokan ini punya manfaat medis. Jadi ada satu jurnal dari Taiwan itu dia menerapkan apa ya namanya itu dia koin massage. Jadi pemijatan dengan menggunakan koin. Nah kan sama ya, maksudnya mirip dengan kerokan kita ya. Dia adalah menggosokkan uang koin atau benda tumpul pada punggung dan biasanya disertai dengan penggunaan minyak atau lotion. Nah, kalau dari penjelasan beliau di artikel atau di jurnal yang beliau tulis, itu ternyata menggosok itu memberikan tekanan serta memberikan rasa panas itu ternyata ada manfaatnya secara medis. Menggosok itu dapat meningkatkan suhu yang ada di permukaan kulit kita. Suhu tersebut bisa terserap di bagian kulit yang lebih dalam hingga nantinya dia akan memperlebar pembuluh darah. Ketika pembuluh darah kita melebar, maka aliran darahnya tuh lebih lancar, sehingga oksigenasi atau hantaran oksigen ke organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu lebih lancar lagi. Jadi, organ di dalam tubuh kita lebih bisa meningkatkan fungsinya atau melakukan fungsinya dengan lebih baik. Kemudian tekanan yang diberikan oleh uang koin itu bisa meningkatkan hormon kita yang disebut hormon endorfin. Jadi sama ini prinsipnya dengan massage ya, dengan pijat. Ketika kita dipijat, tekanan pada tubuh kita itu mengakibatkan hormon endorfin meningkat. Yang mana hormon endorfin ini memberikan efek relaksasi. Ada beberapa obat-obat penenang itu juga mengandung endorfin karena efek relaksasinya yang diambil. Sehingga ketika tekanan ini lebih lancar, kemudian aliran darah lebih lancar, maka bisa yang paling bermanfaat itu adalah mengurangi timbunan asam laktat. Yang mana asam laktat ini biasanya ketika menumpuk akan mengakibatkan kita terasa lebih lesu, kemudian kalau kadarnya cukup tinggi bisa mual muntah, seperti itu. Nah, namun kadang itu ada mitos yang mengatakan semakin merah kulitnya dikerok, itu semakin banyak penyakit yang keluar. Nah, ini yang salah ya. Ini masih belum ada penelitian yang mengatakan semakin merah maka semakin banyak penyakit yang keluar. Justru dikatakan ketika kerokan atau mungkin tekanannya lebih heboh atau cukup keras atau kasar, maka akan mengakibatkan kerusakan pada pori-pori kulit yang terluka sehingga bakteri atau virus lebih rentan masuk mengakibatkan infeksi. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan terapi kerok ya itu adalah apakah ada kulit yang sedang terluka atau tidak. Ya kalau misalnya memang ada kulit yang terluka sebaiknya hindari untuk mengerok. Tapi kalau tidak ada, kerokan ini bisa dijadikan salah satu pengobatan alternatif apabila kita merasa sedang tidak enak badan. Jadi untuk take home notes-nya adalah kerokan itu tidak menyembuhkan penyakit, namun mengurangi gejala saja. Jadi kalau misalnya dengan kerokan gejala yang kita alami tidak membaik, maka harus diperiksakan. Apabila setelah melakukan kerokan masih merasakan gejala tersebut. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini mungkin sedang hype ya, sedang tren, apalagi di kalangan
anak muda yang lagi gencar-gencarnya untuk diet ya, pakai jaket parasut saat olahraga cepat turunkan berat badan. Atau mungkin ini kaitannya dengan statement selanjutnya, semakin banyak keringat maka semakin banyak kalori yang terbakar. Nah, ini menurut rekan-rekan sekalian, ini adalah mitos atau fakta? Nah, memakai jaket parasut saat olahraga nih bisa lebih cepat menurunkan berat badan. Ini saya sering menemui ini dok, ketika di jalan-jalan pada siang hari gitu ya, trik-trik siang-siang gitu banyak yang pakai parasut terus mereka lari sampai sore. Jadi apakah ini mitos atau fakta? Baik, banyak yang jawab itu. Oke, saya tutup dulu ya rekan-rekan. Jadi dok, rekan-rekan ini banyak yang menjawab mitos sebanyak 82%. Nah, untuk penjelasan secara ilmiah akan disampaikan oleh Ibu Dokter Hanina. Mangga Bu Dokter. Saya setuju ya kali ini. Jadi untuk pakai jaket parasut saat olahraga itu tidak membuat berat badan turun dengan cepat. Atau sama halnya ketika kita olahraga kemudian banyak keringat yang keluar itu tidak berarti bahwa banyak kalori yang terbakar atau kalori yang terbuang. Jadi untuk penjelasannya, jadi jaket parasut itu sendiri sebenarnya hanya dapat mempercepat keluarnya cairan tubuh atau keringat kita. Dia tidak mempercepat pembakaran lemak. Kenapa seperti itu? Karena produksi keringat setiap orang itu berbeda. Jadi misalnya pada suatu saat saya pakai jaket parasut dibandingkan oleh kawan saya si A juga memakai jaket parasut. Kita memiliki berat badan yang sama, kalau dihitung mungkin kalorinya juga sama, kalori yang ada di tubuh kita, timbunan lemaknya sama. Kemudian kita berlari dengan jarak yang sama. Saya udah gobios nih, keringat saya udah banyak. Teman saya belum tentu. Bisa saja dia tidak berkeringat, atau mungkin jumlah produksi keringatnya lebih sedikit. Jadi kadar keringat itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan berapa kalori yang sudah terbakar. Jadi apa yang bisa menentukan kadar kalori yang sudah terbakar? Jelas paling ideal adalah penghitungan kalori tubuh atau mungkin paling sederhana adalah dengan menggunakan indeks ini ya, lipid atau indeks lemak yang ada di tubuh kita. Jadi misalnya sebelum lari lemak kita berapa persen dari tubuh, ketika setelah lari berapa persen. Nah, itu yang paling ideal. Kalau dari keringat ini tidak bisa dijadikan patokan. Sehingga sebenarnya penggunaan jaket parasut itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Pertama, karena lebih mempercepat keluarnya cairan tubuh atau keringat ketika berolahraga. Jadi semakin lebih mudah lelah dan resiko dehidrasi pun lebih tinggi, yang mana itu sangat berbahaya. Kemudian ketika kita menggunakan jaket parasut dan pori-pori kulit kita terbuka, kan seharusnya terkena udara luar. Ketika terkena udara luar, maka pori-pori kita tidak akan tersumbat. Namun, ketika kita menggunakan jaket parasut, kita berkeringat, maka pori-pori itu akan tersumbat oleh keringat kita, oleh mungkin kelenjar lemak yang terproduksi ketika kita berolahraga, atau mungkin ada kulit-kulit mati di sana mengakibatkan tersumbatnya pori-pori kulit kita, malah akan terjadi infeksi di sana mengakibatkan timbulnya jerawat, atau mungkin paling sederhana adalah biang keringat seperti itu. Itu kan karena pori-pori tersumbat. Jadi sebenarnya jaket parasut ketika olahraga itu tidak disarankan ya, apalagi kayak kata Mbak Silvi tadi ya, siang-siang olahraganya terik sekali, pakai jaket parasut, wah akan semakin mudah dehidrasi. Itu yang dikatakan olahraga yang tidak sehat, olahraga yang tidak seimbang. Seperti itu. Jadi sangat mitos ya, untuk jaket parasut dapat mempercepat penurunan berat badan atau pembakaran kalori. Oke, untuk statement selanjutnya. Hati-hati, makan telur bisa bikin bisulan. Nah, ini mungkin rekan-rekan sekalian udah tahu ya ini mitos atau fakta. Kemarin sempat disampaikan ya waktu materi kesehatan kulit. Silahkan, apakah ini mitos atau fakta?
Jadi makan telur bisa menimbulkan bisulan. Apakah ini mitos atau fakta? Oh ya nih rekan-rekan, sebelum saya end polling ya. Ini kalau hadiah kan batagor selimut melulu kali ya. Mungkin bosen, apakah ada masukan dari rekan-rekan? Atau pingin hadiah? Aku dengar-dengar ada yang pengen sepeda, itu gimana? Sepeda Barbie ada. Kecil. Kalau ada yang ingin memberikan saran boleh di kolom chat. Dengan senang hati kami akan menerima dan follow up insya Allah. Aku baca itu. Baik, saya tutup dulu ya rekan-rekan pollingnya. Wow, Dok, hasilnya nih kebanyakan rekan-rekan menjawab mitos sebanyak 82%, Dok. Untuk penjelasannya, apakah telur bisa menimbulkan bisulan? Akan dijelaskan oleh Bu Dr. Hanin. Mangga, Dok. Oke, tadi masih ada yang jawab fakta ya, tapi Mbak Sylvia ada 2 orang, tapi nggak apa-apa. Jadi emang telur penyebab bisul itu mitos, tapi masih sering sekali disampaikan. Apalagi kalau bisulnya itu area-area yang bawah, biasa area pantat, area kaki. Wah, kebanyakan makan telur kamu gitu. Padahal itu ternyata tidak seperti itu. Jadi kalau bisul, dia ini sempat saya sampaikan ya di yang kemarin, bisul itu sebenarnya adalah suatu jerawat. Jerawatnya ini berukuran sangat besar, sakit, dan sangat meradang. Sebutannya adalah nodul. Nah, kalau jerawat kan dia karena pori-pori tersumbat dan adanya penumpukan sel kulit mati. Kalau bisul itu sama, dia adalah jerawat yang disertai dengan infeksi bakteri, dan infeksi bakterinya itu cukup khusus. Jadi ada bakteri khusus yang mana dia baru bisa hilang dengan salep antibiotik atau dengan antibiotik minum seperti itu. Nah, kita tahu kalau telur ini tidak menyebabkan bisul, tapi telur ini merupakan alergen atau zat atau bahan makanan ya yang menimbulkan alergi paling sering. Mungkin kalau di orang Asia, di Indonesia khususnya itu agak jarang yang alergi telur. Tapi kalau orang Kaukasia, orang-orang barat sana itu sangat banyak alergi telur. Nah, ketika reaksi alergi telur ini mungkin reaksi ringan aja ya seperti adanya ruam di kulit atau rasa gatal. Apabila reaksi tersebut digaruk kemudian mengakibatkan iritasi atau luka sehingga nantinya akan mudah terkena infeksi, maka bisa juga menimbulkan bisul. Jadi sebenarnya bukan telurnya yang mengakibatkan bisul secara langsung, tapi perilaku kita terhadap reaksi apabila memang ada alergi terhadap telur yang membuat adanya infeksi dan mengakibatkan bisul itu sendiri. Kalau misalnya penelitian yang mengakibatkan nodul, memang pure kalau nodul atau bisul itu tadi diakibatkan oleh infeksi bakteri. Jadi ketika ada reaksi alergi tapi tidak ada infeksi bakteri di sana, tidak akan bisa si bisul itu terbentuk. Apalagi bakterinya bukan bakteri khusus seperti bakteri yang tadi saya sampaikan ya, Staphylococcus aureus, seperti itu. Oke, selanjutnya kulit berminyak tidak perlu pelembab karena sudah cenderung basah. Nah, ini mungkin agak lama ya materinya sudah saya sampaikan kesehatan kulit, nyambung sama yang kemarin. Kira-kira menurut rekan-rekan ini adalah mitos atau fakta? Oke nih rekan-rekan, silakan diisi pollingnya. Jadi kulit berminyak tidak perlu pelembab karena sudah cenderung basah. Ini mungkin kebanyakan yang butuh penjelasan ini tuh cewek-cewek kali ya, Dok. Soalnya kan kita tiap hari menggunakan skincare seperti itu. Terus juga pakai make up. Jadi apa-apa ketika kulit berminyak itu tidak perlu pelembab karena sudah cenderung basah. Rekan-rekan menjawab. Oke, saya close dulu ya, Dok. Dulu rekan-rekan. Dan kebanyakan mereka menjawab mitos.
Jadi kulit berminyak tidak perlu pelembab karena sudah cenderung basah adalah mitos menurut rekan-rekan. Nah, kalau secara ilmiah bagaimana nih, Dok? Mangga. Oke, ini sempat saya singgung juga nih waktu materi kemarin. Jadi jelas ini mitos ya rekan-rekan. Untuk yang masih menjawab fakta, mungkin nanti bisa dibuka lagi materinya karena ini sangat penting sebenarnya. Kita tahu kalau kulit berminyak ini memang cenderung produksi minyak atau sebum yang ada di wajah itu sangat tinggi. Sehingga kelihatannya itu shining, shimmering, splendid ya. Jadi kayak glowing gitu istilahnya. Padahal itu sebenarnya tuh mudah lengket, lebih mudah mengkilap, lebih mudah basah. Terutama pada daerah T-zone. Itu bukan sesuatu yang apa namanya berbahaya sebenarnya. Namun apabila si sebum ini produksinya terlalu tinggi dan tidak dikontrol, itu akan mengakibatkan suatu kecenderungan kulit yang berminyak itu lebih mudah berjerawat. Jadi bahayanya di sini. Apa yang diperlukan oleh kulit berminyak atau jenis-jenis kulit yang lainnya adalah basic skincare routine yang sempat saya sampaikan kemarin, yaitu adalah sabun muka, pelembab, dan sunscreen. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa pelembab menjadi basic skincare routine. Sebenarnya cukup 3 ini saja. Kalau mau nambah toner silahkan, mau nambah serum silahkan, mungkin ada eye serum lagi silahkan. Tapi 3 komponen ini harus dilakukan. Tidak hanya pada perempuan ya, pada laki-laki juga terutama apabila pekerja lapangan karena kan paparannya cukup banyak mulai dari udara luar, kemudian sinar matahari seperti itu. Untuk sabun muka pada ini fokus ke apa namanya wajah secara general ya, jenis kulit secara general itu digunakan bahan yang ringan dan lembut 2-3 kali per hari. Kemudian untuk pelembab ini yang memiliki sifat menenangkan kulit dan mengunci kelembapan. Dianjurkan sebanyak 2 kali per hari. Bahkan pada kulit yang berminyak sekalipun 2 kali sehari loh pakainya. Nah, kemudian sunscreen-nya ini juga malah ditekankan untuk reapply apabila hilang. Untuk reapply-nya itu adalah 3-4 jam sekali karena biasanya memang kekuatan sunscreen tidak terlalu lama ya. 3-4 jam sekali, terutama bila beraktivitas di luar ruangan atau terkena air. Kenapa kok kelihatannya skincare ini sering disepelekan ya? Padahal ketika kulit kita itu tidak memiliki pelindung, tidak memiliki barrier, malah akan banyak sekali penyakit yang bisa kita alami. Tidak hanya sesederhana jerawat saja atau mungkin komedo saja. Kalau kita tidak menggunakan sunscreen, pelembab, atau mungkin tidak menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di dalam yang menempel di wajah kita, maka akan sangat mudah sekali penyakit itu menempel atau kita dapatkan. Terutama yang akhir-akhir ini terjadi ya karena tidak menggunakan sunscreen itu adalah kanker kulit. Jadi lapisan kulitnya, barrier kulitnya itu sudah hilang, sudah menipis. Di awal itu gejala pasien saya temukan kemarin itu adalah tai lalat. Jadi kalau tai lalat kan kita kan umumnya sudah punya ya dari lahir ada tai lalat menempel gitu. Nah, beliau ini baru muncul tai lalat sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Kemudian tai lalat itu makin besar mengakibatkan bentuknya itu juga berubah. Awalnya kehitaman, lama-lama tai lalat ini jadi keputihan sampai warnanya itu menyerupai kulit. Kemudian tai lalat ini awalnya dia mulus permukaannya, lama-lama jadi berdungkul. Ternyata ketika kita cek patologinya, kita biopsi gitu ya, itu ternyata adalah suatu sel kanker di wajah ini. Cukup besar, cukup menutupi pipi beliau. Jadi ketika kita gali lagi, beliau ini merupakan pekerja lapangan, seorang sipil engineer. Kemudian tidak pernah menggunakan skincare sama sekali dan rutinitas beliau sehari-hari di lapangan itu kurang lebih dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, terus-terusan di lapangan. Kulitnya cukup hitam karena terkena sinar matahari dan itu tadi spotnya itu sangat terlihat. Nah, sebahaya itu. Jadi sunscreen ini sering disepelekan dan sering dilupakan ya, padahal fungsinya sangat penting. Seperti itu.
Nah, untuk pelembab yang dikhususkan kulit berminyak, ini dia biasanya di kontennya itu ada tulisan bebas minyak. Kemudian lebih dipilih yang tekstur gel, biasanya yang benar-benar kayak jelly bening itu yang lebih dipilih daripada yang krim. Karena kalau untuk tekstur gel, kalau untuk krim biasanya lebih membuat rasa berminyak yang tidak nyaman. Biasanya gel ini lebih bisa mengeringkan. Kemudian ada keterangan kandungannya oil control dan non-komedogenik. Kemudian ada keterangan juga kalau dasarnya adalah, base-nya adalah zat humektan. Kandungan yang paling sering untuk menurunkan minyak biasanya ada keterangan niacinamide atau humektan itu tadi ya. Nah, ini ya poin pertama, tetap harus diperhatikan, tetap gunakan pelembab dalam keadaan apapun. Karena moisturizer yang tepat atau pelembab yang tepat akan membantu kulit berminyak justru ya, bukan malah membuat rasa semakin berminyak atau tidak nyaman, seperti itu. Jadi apapun jenis kulitnya, basic skincare rutin itu sangat penting. Oke, kemudian yang ketujuh. Nah, ini nih ya, mungkin agak akan ada banyak yang keliru nih. Anda tidak perlu buang air besar setiap hari. Ini mitos atau fakta? Anda tidak perlu buang air besar setiap hari. Menurut rekan-rekan, jawabannya adalah silakan diisi pollingnya. Tapi emang BAB bukannya tiap pagi ya, Dok? Pasti rutin nabung dulu. Ada beberapa orang yang cukup bagus untuk pencernaannya pasti akan rutin, atau mungkin kebiasaan itu ya cukup bagus berarti pencernaannya. Tapi mungkin yang ditekankan tidak perlunya ini ya, tidak perlu buang air besar setiap hari. Nah, ini kira-kira mitos atau fakta? Iya nih, terutama buat rekan-rekan kita yang lagi di lapangan, Dok. Suka nanti apalagi pakai warpak kan susah bukanya. Udahlah nanti nggak kebelet lagi nih. Nih Bapak-bapak, ditunggu jawabannya pollingnya. Oke? Oke, saya tutup dulu ya. Jadi rekan-rekan kebanyakan menjawab mitos. Nah, jadi menurut rekan-rekan ini tidak perlu buang air besar setiap hari nih, Dok. Menurut Dokter Hanin, secara ilmiah bagaimana nih, Dok? Mangga. Oke, jadi kalau untuk statement Anda tidak perlu buang air besar setiap hari ini benar ya sebenarnya. Dia adalah fakta justru. Dia bukan sebuah mitos, dia adalah fakta. Kenapa? Karena gangguan pencernaan ya, tidak bisa buang air besar atau buang air besarnya menurun frekuensinya, itu kita sebut dengan konstipasi ya, atau sembelit. Kalau rekan-rekan sekalian pernah dengar, sembelit itu pengertiannya secara kedokteran adalah BAB-nya kurang dari 3 kali dalam seminggu. Jadi kalau kurang dari 3 kali berarti mungkin 2 kali atau 1 kali atau mungkin tidak BAB dalam 1 minggu. Jadi kalau BAB-nya masih seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, seminggu 5 kali, kan tetap tidak setiap hari tuh. Itu nggak apa-apa. Jadi kita kalau nggak BAB 1 hari aja, tapi kemarinnya BAB, ternyata besoknya juga BAB, itu kita nggak kena sembelit atau nggak kena konstipasi ceritanya. Jadi statement tidak BAB setiap hari itu tidak apa-apa adalah fakta ya rekan-rekan ya, bukan mitos. Nah, kalau untuk konstipasi sendiri itu terbagi menjadi 2 yang perlu kita waspadai. Ada akut atau singkat dan kronis atau jangka panjang. Dikatakan akut itu apabila kita BAB-nya itu kurang dari 3 kali dalam seminggu. Misalnya 2 kali nih, Senin sama Kamis kita BAB. Tapi baru kita rasakan selama 1 bulan. Jadi 1 bulan ini selama Desember nih aku baru BAB setiap minggunya cuma 2 kali, Senin sama Kamis aja gitu. Kalau kronis, dia merasakan BAB Senin Kamis itu selama lebih dari 3 bulan. Yang perlu diperhatikan, yang perlu diwaspadai adalah ketika BAB yang jarang itu tadi, BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu tadi sudah berjalan lebih dari 3 bulan ini. Ini yang cukup bahaya. Kalau 1 bulan atau mungkin 2 bulan menuju 3 bulan itu kita masih bisa dengan menggunakan obat-obatan pencahar. Seperti itu.
Nah, komplikasinya apa sih yang terjadi ketika BAB kita konstipasi atau sembelit ini kita alami lebih dari 3 bulan atau secara kronis, maka akan mengakibatkan suatu komplikasi. BAB kita akan lebih mengeras dan membuat tekanan yang kita perlukan untuk mengeluarkan feses tersebut itu lebih tinggi, mengakibatkan adanya wasir atau hemoroid. Jadi kalau untuk wasir ini kan tanda-tandanya biasanya adalah pendarahan, ada ditemukannya darah, bercak darah pada feses kita, kemudian bisa juga mengakibatkan, mohon maaf ya, anusnya itu bisa jatuh ke bawah. Itu yang bahaya, harus memerlukan tindakan operasi dan sebagainya. Jadi, kita pertama kali tidak perlu terlalu panik apabila dalam 1 hari saja tidak BAB. Hal yang bisa dilakukan adalah kita mengatur pola makan dan perilaku makan, terutama jenis makanannya. Kita harus seimbangkan antara konsumsi lemak dan juga makanan-makanan yang berserat, itu harus diseimbangkan. Terlalu banyak serat pun juga tidak baik, karena mengakibatkan feses lebih keras dan lebih susah untuk dikeluarkan. Kemudian perbanyak minum air putih, hindari merokok. Jadi dikatakan kalau kandungan tar sama nikotin ini mengakibatkan pergerakan usus kita itu semakin lambat. Jadi semakin susah untuk mengeluarkan mulai dari usus halus kita sampai usus besar kita. Yang mana kita tahu bahwa usus itu total kurang lebih adalah 7-12 meter. Jadi bayangkan di perjalanan 7-12 meter itu ketika kita merokok, terus habis itu si sel-selnya ini rusak dan pergerakan ususnya melambat, maka akan semakin mudah konstipasi. Seperti itu. Stres juga seperti itu, hormon kortisol yang diproduksi akibat stres atau kecemasan bisa mengakibatkan penurunan dari pergerakan usus kita. Kemudian rajin berolahraga dan hindari menahan buang air besar. Nah ini yang tadi sempat Mbak Silvi singgung ya, hindari menahan buang air besar ini. Kenapa? Karena ketika seharusnya si usus ini berkontraksi untuk mengeluarkan feses, tapi kita tahan, maka lama-kelamaan usaha usus ini juga akan menurun. Jadi lama-lama dia capek. Orang dia udah berusaha banget mau mengeluarkan kotorannya, tapi kok kita tahan, jadinya usaha dia sia-sia dan otot-otot organ ususnya ini juga akan capek. Jadinya akan mudah sekali mengakibatkan sembelit dan juga sembelit atau konstipasi ini. Seperti itu. Jadi bahaya sekali ya menahan buang air besar itu, menahan buang air besar, air kecil itu sangat berbahaya. Seperti itu. Oke, selanjutnya tidur siang bisa membantu meninggikan badan. Nah ini biasanya nenek-nenek ya, nenek-nenek kita paling sering nih atau ibu-ibu yang agak zaman dulu sering bilang, ayo tidur siang, biar bisa tinggi seperti itu. Ini kira-kira menurut rekan-rekan sekalian adalah mitos atau fakta? Oke, baik. Di sini ada ini lagi ya, seputar mitos dan fakta terkait tidur siang bisa membantu meninggikan badan. Emang benar sih dok, waktu kecil itu ya sering di-distract sama orang tua. Yuk tidur siang biar tinggi. Tapi nyatanya ya tetap aja segini. Apakah itu mitos atau fakta? Apakah memang untuk meninggikan badan itu memang pengaruh dari gen orang tua, terus didukung juga dengan susu yang mengandung tinggi kalsium, dan nutrisi lainnya seperti itu sih dok. Dan satu lagi renang. Misalnya aku bilang renang, biar ketarik gitu. Iya, biar ketarik. Sembari mengisi nih, jadi kita tampung ya rekan-rekan, ada yang mengusulkan hadiah voucher pulsa yang berlokasi. Kemudian ada tiket konser Saiful Jamil. Siapa itu? Gak apa-apa, ditampung aja. Manjakan. Siapa itu Panji? Baik, nanti akan kami diskusikan dengan Pak Adam, dengan Patri. Hadiahnya menyusul. Nanti seperti biasa, 5 orang pemenang yang beruntung. Atau mau rekan-rekan ini mau ada pertanyaan nggak buat untuk dipertanyakan kepada Dr. Hanin? Mangga bisa chat WA ke saya atau ke Zoom chat. Baik, saya tutup dulu ya di pertanyaan nomor 8. Manjakan nih, ya tahu. Baik, rekan-rekan menjawab
Jadi camp ya. Mitos, Dok. Oke. Sebelum menjawab nih, Dok, saya penasaran nih, sebentar ya, Dok, boleh nggak? Silakan. Boleh. Manjakan itu siapa ya? Boleh on kamera nggak? Kita penasaran nih orangnya siapa. Iya. Soalnya ini pengajuannya sangat unik sekali dari yang lain. Oh, Biasanya kan konsernya konser Jungkook. ya. Halo, Manjakani, Bapak atau Ibu? Waduh, nggak mau online, nggak mau on kamera Nggak mau nih. on cam ya, malu ya. Oke, siap. Udah. Oke. Lanjut aja yang lebih penting. Baik, Dokter Hanin, untuk penjelasan secara ilmiahnya, tidur siang dapat menambah tinggi badan. Oke. Menurut dokter bagaimana? Enggak. Jadi ternyata Oh, fakta ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau untuk tinggi badan sendiri sebenarnya itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah genetik, tentu saja genetik ya ini paling kuat mempengaruhi. Apabila orang tuanya tinggi, pasti akan kemungkinan besar anak-anaknya juga tinggi. Orang tuanya tidak terlalu tinggi, anak-anaknya pun akan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah gizi, terutama pada masa tumbuh kembang, yaitu masa tumbuh kembang paling cepat adalah usia 1 sampai 16 tahun. Jadi di atas usia 10 tahun itu sebenarnya sudah mulai berkurang, tapi usia 1 sampai 16 tahun itu masih merupakan masa tumbuh kembang yang optimal apabila kita memenuhi gizi anak-anak kita dengan cukup. Nah, yang ketiga ini adalah pengaruh hormon pertumbuhan atau growth hormone. Ya, growth hormone ini dia dikatakan oleh peneliti meningkat paling banyak ketika tidur. Jadi sebenarnya tidak hanya tidur siang saja ya, tidur malam maupun tidur siang juga dapat meningkatkan growth hormone atau hormon pertumbuhan ini. Jadi untuk statement sebelumnya, apakah tidur siang itu bisa meningkatkan tinggi badan, itu benar ya, itu fakta. Walaupun dia bukan merupakan faktor utamanya, karena faktor utamanya adalah genetik dan gizi, tapi dia bisa meningkatkan growth hormone atau hormon pertumbuhan yang memang munculnya ketika kita tidur atau beristirahat. Sehingga saat dalam masa pertumbuhan anak, kecukupan istirahat itu merupakan suatu poin yang penting. Tidak hanya gizi saja, tapi waktu istirahatnya. Memang mungkin kalau kata Mas Adam tadi ya dari olahraga, itu bisa juga salah satu faktor untuk meningkatkan growth hormone. Jadi growth hormone atau hormon pertumbuhan ini bisa dirangsang melalui makanan, kemudian aktivitas fisik, serta istirahat yang cukup. Aktivitas fisik biasanya ini ya olahraga itu tadi, berenang, main basket, seperti itu. Oke, jadi untuk statement yang tadi fakta. Selanjutnya, nah ini ya mungkin ini sering sekali saya dengar, Dok, kalau mau makan buah tuh baiknya sebelum makan nasi atau setelah makan nasi sih. Nah, ini kalau dari statementnya sih lebih baik makan buah dulu baru makan nasi. Nah, kira-kira ini mitos atau fakta? baik, rekan-rekan, mangga diisi pollingnya. Jadi lebih baik makan buah dulu, baru makan utama atau makan nasi. Apakah ini mitos atau fakta? Ayo sembari menunggu rekan-rekan, bisa nih mengisi absensi yang udah saya share ya di kolom chat, karena nantinya untuk 5 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari Departemen HSE. Baik, saya tutup dulu. Bagus nih, Dok. Jadi nih 100% rekan-rekan menjawab. Jawabannya adalah fakta. Jadi, iya, Dok, lebih baik makan buah dulu sebelum makan nasi atau makanan utama. Untuk penjelasan secara ilmiahnya, mangga Bu Dokter. Oke, terima kasih Mas Silvi. Jadi mungkin ini saya mohon maaf dulu ya akan mengecewakan rekan-rekan sekalian. Jadi sebenarnya itu adalah mitos rekan-rekan. Tapi kalau menurut saya pribadi, berdasarkan salah satu webinar yang pernah saya ikuti, statement tersebut itu sebenarnya benar atau fakta. Cuma secara keilmuan memang kalau untuk konsumsi buah, sebenarnya mitos yang pernah
saya dengar kalau konsumsi buah itu kenapa sih harus sebelum makan? Karena orang-orang itu menyampaikan kayak gini, makan buah setelah makan nasi atau makan berat itu bikin kandungan buahnya itu terbuang, membuat kandungan buah itu terbuang. Karena sistem pencernaan kita ini masih sibuk untuk menyerap zat gizi dari makanan yang sebelumnya kita makan. Jadi buah yang tadi itu terbuang nutrisinya malah terfermentasi di lambung. Jadi mengakibatkan gangguan pencernaan seperti perut kembung, sendawa, sama nyeri perut. Nah, ini yang merupakan mitosnya, ini yang merupakan salah. Jadi makan buah sebelum makan berat itu bukan ini alasannya. Karena faktanya sebenarnya makan buah itu bisa kapan aja, baik sebelum maupun setelah makan. Karena nutrisi yang terkandung di buah itu akan tetap dapat tercerna dan terserap dengan baik. Dan kemudian perlu ditekankan ya, proses fermentasi makanan, baik buah maupun makanan yang lainnya itu tidak terjadi di lambung, tapi di usus besar kita. Karena di usus besar kita ada bakteri natural, bakteri alami, E. coli, yang digunakan untuk pembusukan atau fermentasi dari sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi. Dan yang mana produk fermentasi tadi lagi-lagi berupa feses. Nah, yang menarik adalah kenapa saya bisa bilang fakta ya, atau saya setuju sebaiknya makan buah itu sebelum makan makanan berat, karena pada webinar yang pernah dibawakan oleh ahli gizi, spesialis gizi, itu adalah menyarankan bahwa anjuran makan buah itu sebelum makan makanan berat. Karena dikatakan kandungan asam terutama pada buah-buah yang kadar vitamin C-nya tinggi ya, seperti apel, kemudian jeruk, beri-berian, itu dikatakan akan lebih bisa ternetralkan apabila dimakan sebelum makan makanan berat. Karena asam lambung yang diproduksi masih merupakan asam lambung yang istilahnya tidak toksik lah, kadarnya masih cukup baik untuk menetralkan asam dari buah-buahan tersebut. Dan dikatakan juga oleh si ahli gizi ini, penyerapan nutrisinya lebih optimal dan memudahkan penyerapan makanan selanjutnya. Dan waktu ideal yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi buah sebelum makan makanan berat itu adalah 30 menit hingga 2 jam sebelumnya, seperti itu. Jadi sebenarnya dari statement tadi itu cukup benar, menurut saya cukup benar dan bisa dilakukan. Namun untuk pengertian mitosnya yang kalau makan buah setelah makan nasi itu malah bikin buahnya terbuang, ini salah ya. Karena kapanpun kita makan buah, kapanpun kita makan nasi itu akan terserap dengan cara yang sama. Kecuali mungkin kita memiliki suatu gangguan-gangguan penyerapan ya, memang ya itu baru bisa terjadi kalau kita salah dalam proses konsumsinya atau proses olahnya atau mungkin proses mengunyahnya bahkan seperti itu. Jadi selama tidak ada gangguan pada saluran pencernaan kita, insya Allah kapanpun kita makan buah masih bisa diserap dan didapatkan manfaatnya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, oleskan pasta gigi bila mengalami luka bakar. Nah, ini kira-kira fakta atau mitos? Ini ada lagi ya, fakta dan mitos putar oleskan pasta gigi bila mengalami luka bakar. Tapi saya juga pernah sih mencoba, kalau misalkan ini pernah kaki saya kena knalpot tapi diolesin pasta gigi, ya biasa aja, gak ada perubahan itu, Dok. Malah biasanya timbul cairan bening. Iya. Ya. Silvi pernah ya dibuka? Aduh, nggak pernah. Nggak bisa gitu ya. Oke, rekan-rekan. Jadi rekan-rekan kebanyakan menjawab mitos. Belum ya? Mitos. Ya, emang itu. Jadi iya dok, menurut rekan-rekan nih mengoleskan pasta gigi saat kita terkena luka bakar itu adalah mitos. Jadi untuk penjelasan secara ilmiahnya bagaimana dok? Oke, saya setuju. Memang mitos ya Mbak Silvi. Jadi untuk ini sempat saya sampaikan rasanya waktu di P3K kemarin, materi P3K kemarin. Jadi kalau luka bakar, itu tata laksana yang paling penting untuk dilakukan pertama kali adalah hentikan.
Jadi lepas semua sumber yang mengalami kebakaran, terutama biasanya perhiasan ya. Karena perhiasan kan logam, sering mengantarkan panas, itu harus segera ditanggalkan. Kemudian tutup luka kita dengan kain basah. Setelah apabila tidak ada kain basah, tidak ada sumber air, kita bisa berguling ke tanah untuk menghentikan sumber kebakarannya, sumber apinya. Itu kita hentikan dengan berguling ke tanah. Kemudian setelah itu dinginkan. Kita mendinginkannya selain dengan menutup dengan kain basah adalah aliri dengan menggunakan air bersih. Biasanya kalau ada cairan infus ya, itu kurang lebih dialiri selama 20 menit. Jangan menggunakan es secara langsung. Jadi biasanya sekarang kalau ada kotak P3K di rumah atau mungkin di perkantoran, biasanya selalu kami sarankan untuk sedia air cairan infus. Karena cairan infus itu nanti pentingnya kalau misalnya ada cairan kimia yang kena mata, atau mungkin ada luka bakar seperti ini, ada luka-luka yang lain, alangkah baiknya kalau dibersihkannya menggunakan cairan infus, itu lebih ideal. Kemudian yang kedua, olesinya menggunakan salep antibiotik atau lotion dingin. Dan yang terakhir adalah ditutup, dibalut dengan perban atau plastik wrap dan segera dibawa ke UGD terdekat. Nah, yang perlu dihindari dalam tata laksana luka bakar adalah mengolesi minyak. Jadi walaupun misalnya minyak pijet ya yang rasanya dingin gitu ya, rasanya adem, itu jangan dioleskan karena bisa kemungkinan untuk lebih membesarkan sumber panasnya atau sumber apinya. Kemudian hindari penggunaan pasta gigi atau tepung atau putih telur. Untuk pasta gigi sendiri, ini sebenarnya yang ditekankan adalah pasta gigi dengan kandungan mentol dan mint. Karena kandungan kedua bahan itu akan membuat rasa perih dan akan semakin mengiritasi. Kalau untuk tepung dan putih telur, ini lebih ke pertimbangan sterilnya, bersih atau tidaknya, seperti itu. Kemudian apabila ada pelentingan, seperti yang tadi dikasih tahu Mbak Sylvia, ada pelentingan berwarna putih, itu jangan sampai dipecahkan. Karena pelentingan tersebut sebenarnya merupakan barrier dari kulit kita agar terlindung dari infeksi yang lebih parah lagi. Kalau dia ditusuk, barriernya kita hancur, rusak, malah akan lebih terekspos kulit yang lebih dalam lagi. Akan mudah kena infeksi bakteri, bernanah, dan lebih susah untuk ditangani. Kemudian hindari penggunaan es batu juga secara langsung atau air yang terlalu dingin karena dapat mengakibatkan perbedaan suhu yang terlalu tinggi dan lagi-lagi akan merusak barrier kulit kita. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya. Nah, stres mengakibatkan peningkatan asam lambung. Nah, ini akhir-akhir ini sering sekali nih saya ketemu di IGD ya, terutama pasien datang bilang pengen muntah, asam lambungnya sakit, dadanya nyeri, udah cukup heboh nih gejalanya. Terus ditanya apakah ada riwayat asam lambung berulang atau gastritis berulang sebelumnya, adakah konsumsi makanan pemicu peningkatan asam lambung, adakah riwayat mungkin makan tidak teratur atau penggunaan obat-obat tertentu, ini tidak ada. Setelah digali ternyata kok mungkin ada suatu masalah di di keluarganya misalnya seperti itu. Nah, ini sering bertanya nih orang-orang, emang stres bisa dok mengakibatkan peningkatan asam lambung? Nah, kira-kira menurut rekan-rekan sekalian, ini merupakan mitos atau fakta? Baik, rekan-rekan. Jadi stres mengakibatkan peningkatan asam lambung. Apakah ini mitos atau fakta? Jadi selain makan pedas bisa ya stres ya dok? Oke, di sini kita lihat dulu. Oh iya. Bisa apa enggak? Fakta. Oke, baik. Ayo terus. Cuman 8. Oh, mungkin nih rekan-rekan udah ada yang pulang nih dok. Jadi di perjalanan. Baik, terima kasih ya pollingnya rekan-rekan. Akan saya tutup. Jadi rekan-rekan kebanyakan menjawab stres mengakibatkan peningkatan asam lambung itu merupakan fakta.
fakta gitu. Oke, terima kasih. Jadi memang benar ya, fakta ya rekan-rekan sekalian. Untuk penjelasannya, kita pernah ada materi tentang hormon kortisol ya, ingat ya, yang stres, yang tentang stres itu. Jadi stres itu kan dia kan misalnya salah satu bentuknya adalah kecemasan atau pikiran yang berlebihan. Nah, ketika otak kita itu terstimulasi secara berlebihan dalam bentuk kecemasan itu tadi, maka kelenjar yang ada di otak kita itu akan memicu kelenjar di ginjal kita, yaitu kelenjar adrenal ini untuk merilis atau mengeluarkan kortisol. Yang mana kortisol ini sebenarnya dia nanti berfungsi untuk mekanisme coping, mekanisme pertahanan. Jadi ketika kita panik kan biasanya denyut jantung kita kan akan cepat, kemudian laju pernafasan kita akan cepat. Nah, efeknya kortisol ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menenangkan denyut jantung kita, menenangkan proses pernafasan kita. Tapi apabila kadar tersebut terlalu menumpuk di dalam darah, maka efek sampingnya justru akan istilahnya kayak counter attack gitu. Jadi efek sampingnya akan malah lebih berbahaya lagi, lebih denyut jantung lebih meningkat, nafas makin gak karuan. Kemudian fokusnya adalah sekarang pada pencernaan. Jadi akan terjadi gangguan pencernaan. Dikatakan secara keseluruhan pencernaan ini akan lebih lambat. Ternyata kalau fokus ke asam lambung, si hormon kortisol ini dia akan meningkatkan produksi asam lambung kita. Dan selain itu, respon stres itu atau kecemasan ya dapat mengakibatkan ketegangan otot, baik di otot tubuh dan juga otot-otot yang ada di organ. Nah, kalau misalnya kita fokus ke otot yang ada di sekitar perut aja ya, sekitar perut atau otot yang ada di lambung, itu ikut menegang, maka tekanan yang ada di dalam organ-organ yang ada di perut kita, tekanan yang ada di lambung itu juga akan meningkat. Ketika tekanan organ terutama lambung itu meningkat, maka si asam lambung ini akan mendorong asam ke atas. Jadi udah karena kortisol ini produksi asam lambungnya meningkat, ditambah lagi ada otot yang tekanannya tinggi, bisa terdorong ke atas. Maka bisa mengakibatkan selain gastritis adalah GERD. Yang mana GERD ini dulu juga pernah disampaikan ya waktu materi tentang pencernaan, itu sangat berbahaya. Bisa mengakibatkan iritasi pita suara, jadi suaranya serak bahkan sampai hilang. Itu bisa juga kalau terjadi terus-menerus bisa ada kanker di tenggorokan atau kerongkongan kita. Kalau misalnya sudah terlalu tipis bariernya antara kerongkongan sama situasi di luar bisa mengakibatkan kebocoran si asam lambung itu sampai mengiritasi jantung, mengiritasi paru dan sebagainya. Jadi sangat berbahaya ya asam lambung ini, yang mana asam lambungnya ternyata bisa diakibatkan oleh stres. Jadi stres ini juga sangat berbahaya. Seperti itu. Jadi benar ya, stres bisa memicu peningkatan asam lambung. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya. Tulang yang skoliosis bisa diluruskan dengan dipijat atau ditarik. Nah, kira-kira ini menurut rekan-rekan adalah mitos atau fakta? Masih termute Mbak Silvi, termute. Oh iya, maaf Bu. Jadi nanti setelah sesi nomor 12 ini, boleh nggak dok? Nanti ada sesi tanya jawab dari rekan-rekan. Oke, silahkan, boleh-boleh. Baik, sebelumnya rekan-rekan mangga diisi dulu. Jadi mitos atau fakta, tulang yang skoliosis bisa diluruskan dengan dipijat dan ditarik. Skoliosis itu yang kayak huruf S itu ya dok? Yang ya betul. punya. Oh ya, yang kelihatan dari kalau kita berdiri dan posisi kita duduk ketika bekerja. Betul. Baik, saya tutup dulu pollingnya. Wow dok, jadi rekan-rekan ini kebanyakan menjawab mitos. Oke. Nah, untuk penjelasan secara ilmiahnya akan dijelaskan oleh Ibu Dokter Hanina. Oke, benar ya.
Jadi memang mitos ya itu rekan-rekan. Mungkin ini saya mohon maaf sebelumnya kalau skoliosis ini kemarin ke skip, jadi nggak sempat saya masukkan ke materi tulang dan otot kita. Jadi kalau untuk skoliosis pengertiannya sesuai sama yang Mbak Silvi sebut tadi ya, kelainan tulang belakang yang ditandai dengan bentuk punggung melengkung seperti huruf C atau S. Nah, untuk penyebabnya sendiri sebenarnya masih belum diketahui secara pasti. Cuma memang untuk curiga atau faktor risiko utama yang para peneliti itu curigai adalah genetik. Jadi kalau saya tanya ke guru saya spesialis ortopedi atau spesialis tulang pun, beliau-beliau pasti menjawab kemungkinan besar memang genetik, ada gennya. Jadi dari awal pertumbuhan tulang kita itu udah terset, udah terformat akan tumbuh secara miring, huruf C atau huruf S. Walaupun memang tidak dari awal ya, tidak dari awal. Biasanya kan seringnya muncul ketika kita sudah dewasa atau remaja ke atas itu baru muncul. Anak-anak jarang sekali mengalami skoliosis walaupun ada. Kemudian yang kedua ada faktor lain yang dicurigai seperti misalnya posisi duduk kita yang kurang ergonomis atau mungkin posisi kita saat bekerja ya itu kurang ergonomis dan kebiasaan membawa tas ransel yang cukup berat. Nah, ini masih dicurigai. Namun ternyata sampai sekarang pun belum ada penelitian artikel yang memiliki bukti ilmiah kalau kedua faktor ini sebagai penyebab dari skoliosis. Kalau untuk tata laksananya sendiri sebenarnya beragam ya skoliosis ini. Sebagian besar tidak butuh dioperasi. Jadi skoliosis ini nanti ada derajatnya rekan-rekan sekalian. Derajat kemiringannya itu ada batasnya. Kalau nggak salah di bawah 15 sampai 30% itu kita masih bisa dengan tata laksana awal saja berupa skoliosis brace atau pakai korset khusus. Tapi kalau sudah lebih dari 30 derajat, biasanya kita akan konsultasikan ke spesialis tulang untuk mendapatkan tata laksana berupa operasi. Seringnya seperti itu. Nah, dikatakan memijat dan menarik tubuh itu tidak dapat memperbaiki sudut kelengkungan, malah berbahaya. Jadi, spesialis ortopedi, spesialis tulang itu sangat istilahnya hampir mengharamkan ya untuk memijat dan menarik tubuh yang mengalami skoliosis. Mengapa? Karena akan ada kemungkinan patah, itu paling sering terjadi. Dibawa ke tukang pijat ya kemudian mengalami patah, kemudian kalau nggak patah ya ada saraf-saraf yang malah keluar dari treknya di tulang belakang, itu sarafnya keluar mengakibatkan banyak sekali efek samping seperti kebutaan, kelumpuhan, kemudian ada yang efeknya itu sampai ke indera pengecap, jadinya rasa rasa mengecapnya tuh hilang, kemudian ada yang nggak bisa bicara, banyak sekali efek sampingnya. Atau kalau enggak bisa mengakibatkan adanya penjepitan saraf, jadinya nyeri terus-terusan. Padahal skoliosis ini apabila tidak terlalu parah sebenarnya tidak nyeri. Tapi kalau derajatnya memang sudah lebih dari 30 derajat, dia akan sangat nyeri, seringnya seperti itu. Dan efek samping lain. Jadi memang skoliosis ini ataupun mungkin kegawat daruratan tulang yang lainnya ya, sesederhana kita kesleo, sesederhana kita jatuh, kecelakaan itu sebisa mungkin hindari dipijat. Menggunakan hangat-hangat misalnya hot cream atau sejenisnya itu masih diperbolehkan. Tapi kalau untuk dipijat diurut terlebih lagi itu sangat harus dihindari. Nah, ini ya contoh skoliosis brace ya atau korset khusus. Ini sebenarnya penggunaannya cukup mudah dan sudah disetting ya per individu sesuai dengan bentuk tulangnya pasien biasanya. Jadi skoliosis brace-nya satu orang nggak bisa dipakai ke orang lain karena memang khusus disetting untuk orang tersebut. Nah, ini bisa diletakkan di bawah pakaian, jadi masih bisa digunakan untuk aktivitas. Cukup praktis. Jadi apabila sudah ada kecurigaan kalau badan rekan-rekan ini mengalami skoliosis, segera diperiksakan aja. Karena semakin awal digunakan, skoliosis brace ini akan lebih menghasilkan outcome atau keluaran yang lebih baik. Seperti itu. Oke. Katanya mau pertanyaan dulu ya, Mbak Sylvia? Iya, ini dong. Oke, Maaf ya, silakan. rekan-rekan dipersilakan untuk bertanya seputar topik kita hari ini, mitos atau fakta. Baik, rekan-rekan, apakah ada yang bertanya?
Sebentar, merah. Udah. Belum lagi nih. Oke, tadi ada pertanyaan nih dok yang lewat WA saya. Oh iya nih, Pak siapa ini? Apa? Oh Mas Duta, Mas Duta yang di OGT yang mau cuti. Ya, Jangan disebutin dulu, Pak, emang. Mungkin mau Natal nih. Baik Mas Duta, mangga. izin bertanya Dokter Henin Ya, silakan Mas Duta. terkait mimisan. Oke. Itu mitos atau fakta kalau kita panas-panasan itu bisa nyebabin mimisan karena biasanya ada beberapa kru di lokasi itu punya kecenderungan mimisan ya, cuman kita nggak tahu mimisan tuh gimana sih perjalanan penyakit atau apa, kita juga kurang paham, jadi minta bantuan dokter untuk yang pertama menjelaskan apa itu mimisan, terus apakah ada kaitannya dengan load pekerjaan atau cuaca dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Duta. Mas Duta. Saya langsung jawab ya Mbak Sylvia. Baik Bu. Oke. Jadi kalau untuk mimisan ya, mimisan ini kan suatu proses pendarahan. Jadi kalau untuk proses pendarahan itu faktornya cukup banyak. Yang pertama adalah faktor dari darahnya atau faktor dari pembuluh darahnya. Nah, untuk mimisan ini kan adalah spesifik pendarahan yang keluar dari hidung kita. Kalau untuk pembuluh darah, tadi kan komponen pendarahan ada dua ya, darah itu sendiri sama pembuluh darahnya. Kalau pembuluh darah yang ada di hidung ini memang pembuluh darah yang paling tipis, Mas Duta. Jadi kalau dia terkena pukulan sedikit atau mungkin paling sederhana dari bersin ya atau ngupil aja bisa membuat si pembuluh darah ini terluka dan mengalami pendarahan. Walaupun biasanya kalau dengan ngupil atau bersin saja pendarahannya biasanya nggak terlalu heboh ya. Pendarahannya berupa bercak-bercak. Tapi yang jelas memang pembuluh darah di hidung kita adalah pembuluh darah yang paling tipis. Kemudian yang kedua faktornya adalah faktor darahnya. Misalnya adanya kalau pernah dengar trombosit ya, kalau demam berdarah trombosit itu kan merupakan suatu sel darah yang berfungsi untuk terjadinya pembekuan darah apabila ada luka terutama. Nah, kalau trombositnya rendah ada kemungkinan pendarahan itu akan lebih mudah terjadi. Walaupun mungkin sebelumnya nggak ada luka nih di pembuluh darah kita, tapi karena si trombositnya rendah, jadi istilahnya ada pembentukan proteksi di pembuluh darah itu juga terganggu, jadinya bisa mengakibatkan pendarahan yang cukup berat. Terus ada juga kalau pernah dengar ini ya penyakit hemofilia. Hemofilia itu malah fokusnya langsung ke faktor pembekuan darahnya. Nah, itu juga terganggu. Sering sekali pada pasien-pasien hemofilia itu akan mudah mimisan, gusi berdarah, seperti itu. Nah, kalau untuk dikaitkan dengan load pekerjaan, sebenarnya tidak terlalu berhubungan ya, Mas Duta ya. Tapi per individu itu jelas berbeda. Load pekerjaan sama-sama misalnya 100 jam, misalnya 10 jam di luar di lapangan. Individu A sama individu B itu bisa berbeda. Jadi kalau boleh saya saran sih sebaiknya individu yang mengalami gangguan mimisan yang cukup sering seperti yang Mas Duta sampaikan tadi itu perlu dicek apakah memang si komponen darahnya beliau ini sedang mengalami ada yang penurunan mungkin, misalnya dari faktor pembekuannya atau secara sederhana adalah trombositnya. Karena trombosit ini tidak hanya turun ketika ada infeksi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ya paling sering memang infeksi, tapi biasanya ada beberapa faktor autoimun. Nah, autoimun ini biasanya memang sering muncul di usia remaja ke atas. Jadi baru biasanya masih pro kontra ya. Ada yang bilang karena memang badannya mudah ngedrop itu karena sering dulu itu kerjanya berat banget atau mungkin seorang peneliti yang suka meneliti jadinya beban pikirannya banyak banget. Ada yang bilang karena stres juga jadinya si autoimun ini muncul. Autoimun ini masih sangat rancu.
seperti kanker juga sama, masih banyak faktor-faktor resikonya. Tapi yang jelas selama pekerjaan itu tidak melukai hidung, tidak ada gangguan fisik yang jelas ya pada hidung dan ternyata tetap mimisan, perlu diperiksakan untuk faktor darahnya. Bisa dari trombositnya, bisa dari faktor pembekuannya. Kalau faktor pembekuan biasanya kalau tidak ada riwayat keturunan ya, seperti hemofili itu tadi, biasanya sangat jarang sih si faktor pembekuan itu akan turun. Paling sering memang trombosit. Kalau dari saya itu beberapa kali ketemu pasien-pasien mimisan itu seringkali karena flu awalnya. Jadi beliau ini flu, pekerjaannya cukup berat. Jadi semakin beliau bekerja, energinya semakin berkurang. Kemudian si pileknya atau flu-nya ini semakin berat. Beliau terus-terusan mengeluarkan ingus dan akhirnya mimisan. Mimisannya cukup heboh waktu itu. Harus ditampon, harus tahan seperti itu agar bisa berhenti. Jadi mungkin kalau ada rekan yang seperti itu bisa diperiksakan langsung aja Mas Duta terlebih lagi waktu sedang terjadi kejadiannya. Jadi alangkah lebih baiknya nanti karena kalau sedang mimisan biasanya di UGD itu akan ada alatnya. Jadi kita masukkan alat untuk melihat pembuluh darah di hidung, apakah memang pembuluh darahnya yang rapuh atau bagaimana. Kalau ternyata pembuluh darahnya aman, ya kita harus berpikir yang itu tadi, komponen darahnya yang berbahaya, yang sedang turun atau ngedrop, seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih sudah membantu. Sama-sama. Nah, baik, sudah ya Mas Duta. Apa ada pertanyaan lanjutan? Oke, selanjutnya Dok, ada yang mau bertanya nih secara live. Jadi monggo untuk masuk ke sesi Zoom. Ini tuh. Nah. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Oh ya Dok, mohon maaf nih rekan-rekan, sebelumnya perkenalan dulu. Ini ada Usen Prasetyo atau biasa dipanggil Pras. Ini adalah HSE Inspektor baru yang ada di kantor Sapan, penggantinya Mas Bima dulu. Baik, mangga Mas Pras. Selamat sore semuanya. Izin bertanya, Dok. Mungkin ini rada di luar topik mitos atau fakta. Cuman saya ingin tanyakan yang pertama itu pertolongan pertama apabila kita terpapar chemical itu bagaimana sih, Dok? Entah itu dari kulit, entah itu kita dari pernafasan ataupun dari mata. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, faktor-faktor apa saja sih Dok yang mempengaruhi kesehatan para pekerja? Paling segitu aja. Terima kasih. Mohon maaf tadi kayaknya Zoom saya agak bermasalah, jadi barusan ke out nih. Mas Pras boleh minta tolong diulang lagi nggak? Mohon maaf ya. Ini barusan kelempar keluar saya soalnya. Baru login lagi. Oke. Yang pertama, pertolongan pertama apabila kita terpapar chemical itu gimana sih Dok? Entah itu dari kita dari terpapar dari pernafasan, dari kulit ataupun dari mata. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan para pekerja itu? Terutama kan kita bekerjanya operator itu banyak terpapar chemical ya Dok ya. Yang mempengaruhinya apa saja sih Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pras. Bu Dokter, Bu Dokternya sedang off. Baik, bisa saya ulang lagi ya pertanyaannya. Kalau kita terpapar chemical, apakah pertolongan pertamanya seperti apa? Selanjutnya faktor-faktor apa yang nantinya menimbulkan
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan para pekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan. Kesehatan para pekerja. Halo. Tes dulu. Oh ya nih, sebelumnya saya mau bahas dulu chat saran dari rekan-rekan. Bisa nih disampaikan kira-kira kalau kita bosen nih hadiahnya kan batagor selimut terus. Nah ini juga mungkin kemungkinan masih tetap ada sih batagor selimut, cuman akan divariasi dengan hadiah lainnya. Apakah teman-teman ada usulan? Silakan mengusulkan di kolom chat yang nantinya akan kita diskusikan dan kita follow up. Atau rekan-rekan mau menyampaikan secara langsung nih hadiahnya apa? Mangga sambil menunggu Dokter Hanin masuk kembali karena di sana sepertinya ada trouble dari Zoom-nya Ibu Hanin. Mangga rekan-rekan, apakah ada yang ingin disampaikan untuk hadiah webinar? Pak Adam? Ini aku. Magicom. Oke, sambil menunggu Bu Hanin kembali muncul di Zoom meeting, Zoom webinar ini, mungkin dari teman-teman ada saran nggak buat hadiah ke depannya mau seperti apa? Kan banyak nih yang protes kalau batagor selimut bosen katanya tuh. Silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Makan dulu. Makan dulu. Matahari. Oh iya, dari teman-teman juga silahkan bisa kok sharing-sharing tentang seputar kesehatan yang sudah pengalaman seperti gangguan kesehatan seperti apa dan tiba-tiba sembuh, silahkan bisa diceritakan di sini. Mas Pras boleh? Atau Mas Duta yang sedang mau cuti. Siapa kemana? Masa matahari lah. Saldo GoPay Mas Adam. Oh, saldo GoPay. Mau berapa nih budgetnya nih? Wedding sospa, sepatu safety-nya dijadiin hadiah. Oh, kalau sepatu safety itu bukan hadiah, itu kewajiban kita menyediakan teman-teman di lokasi. Kalau untuk sepatu sneakers, ya kemungkinan bisa. Kalau hadiah itu Pak, tas gitu mungkin boleh nggak Pak? Oh, nanya ke saya? Iya, Oh, kamu nanya.
Hadiahnya ban motor tubeless Pak Adam. Aduh, ban motor tubeless itu. Ban motor tubeless. Bisa. Selain hadiah, silahkan yang mau sharing-sharing tentang kesehatan. Material kah? Ada. Udah masuk? Ada. Udah. Oke. Ini Bu Han. Ini udah ada. Halo, selamat sore. Sorry. Ini tadi Sore. agak Gangguan. bermasalah kayaknya. Ya, Iya, nggak apa-apa. untuk ininya. Saya izin login di sini ya. Ya, siap, mangga. Oke, ini saya pakai HP. Tadi sempat kirim filenya, saya coba kirim ke Mbak Silvi ya. Nanti mungkin untuk kalau memang sempat ngelanjutin, nanti minta tolong dibukain. Soalnya kalau dari laptop nggak bisa nyambung ininya. Oh. Itu udah selesai aja ya? Oke, sebentar ya. Mungkin langsung aja saya jawab pertanyaannya Mas Pras ya, yang tadi ya. Untuk masalah P3K. Jadi sempat saya jelaskan kemarin, mungkin Mas Pras belum gabung, terutama tentang trauma kimia ya Mas Pras ya. Kalau yang pertama, kemarin sempat dijelaskan trauma kimia yang mata atau kulit. Itu tata laksana utamanya sama. Kita hindari dari traumanya dulu, kita jauhkan dari trauma, kemudian dari paparannya, maksudnya paparan zat-zat kimianya. Kemudian selanjutnya kita harus aliri air. Terutama kalau mata, minimal itu dengan menggunakan cairan infus, kita aliri sekitar 1 sampai 2 bag atau kantong infusnya itu kita harus habiskan. Kalau untuk mata, kalau untuk trauma kimia yang pada kulit biasanya cukup hanya cairan infus selama 20 menit. Biasanya 1 bag itu yang 500 cc itu bisa habis sampai 20 menit. Itu sudah cukup. Kalau untuk trauma kimia yang hirup ya biasanya tata laksana awalnya kalau di sana ada bantuan oksigenasi, kita bawa korban trauma tadi keluar, kemudian kita ganti dengan oksigenasi dan segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Kalau trauma pernafasan itu lebih serius dibandingkan trauma mata atau kulit, walaupun nanti ujung-ujungnya tetap keduanya itu harus tetap dibawa ke rumah sakit ya. Tapi trauma inhalasi istilahnya, trauma pernafasan itu bisa mengakibatkan iritasi dan bengkak pada saluran nafas yang nantinya bisa mengakibatkan sumbatan atau buntu. Jadinya kita malah nggak bisa nafas, hilang pernafasan, jadinya ujung-ujungnya serangan jantung. Itu yang bahaya. Kalau untuk trauma pernafasan memang cukup serius, karena kita istilahnya jarang yang punya antidot. Jadi ada di rumah sakit itu ada antidot, biasanya dalam bentuk nebul ya, bentuk uap, kayak orang asma itu yang diuap. Itu yang ada antidotnya istilahnya. Jadi bisa membantu untuk melebarkan saluran pernafasan kita, seperti itu. Jadi kalau yang pertanyaan Mas Pras tadi cukup bagus ya, bagus sekali, terutama untuk yang trauma inhalasi tadi, trauma pernafasan itu sangat bahaya. Apalagi memang resiko orang-orang di lapangan adalah resiko bahan kimia, itu yang kita tidak tahu. Makanya kan protokol atau pencegahan dari trauma-trauma tadi itu harus diperhatikan, terutama penggunaan masker atau mungkin masker khusus ya, apalagi yang langsung berhubungan dengan bahan kimianya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, apa aja yang perlu diperhatikan ya selama bekerja di lapangan. Itu kalau untuk faktor-faktor eksternal, selain dari bahan kimianya itu sendiri, kemudian mungkin paparan sinar matahari yang cukup terik, terutama kesehatan kulit ya, kalau paparan sinar matahari itu tadi dengan menggunakan sunscreen, basic skincare yang cukup, kemudian lotion untuk badan, sunscreen badan, seperti itu perlu diperhatikan. Kemudian yang jelas kemungkinan trauma itu akan pasti ada, jadi dari kimia tadi, fisik, benda-benda tumpul yang lainnya yang mengakibatkan trauma eksternal itu juga harus diperhatikan. Apabila ada pertolongan pertama yang dapat diberikan,
itu tergantung dari masing-masing trauma yang terjadi. Nanti mungkin dari pihak HSE yang sebelumnya ya bisa di-share materi tentang P3K ke Mas Prasnya. Halo, suara saya masuk kah? Kok agak macet ini di saya. Masuk kok Mbak. Nggak tahu kalau yang lain dengar nggak ya? Oke, siap Bu Tika. Ya, terima kasih Bu Tika. Oke, apa namanya itu tadi dari traumanya, nanti mungkin materinya itu sudah cukup lengkap, terutama materi-materi di trauma yang ada di lapangan. Itu nanti bisa dibaca. Kalau misalnya tidak ada yang bisa memberikan pertolongan pertama, segera saja dibawa ke IGD. Tapi yang jelas kalau untuk apa namanya pertolongan pertama yang sederhana saja sebenarnya masih bisa diberikan, seperti yang tadi ya, trauma kimia, kemudian kalau misalnya ada sengatan listrik misalnya, kita harus tetap tanggalkan, kita harus perlakukan sengatan listrik itu sebagai luka bakar, jadi harus menanggalkan pakaian, kita harus aliri badannya atau kita bungkus badannya dengan kain basah dan segera bawa ke IGD. Kemudian biasanya apalagi ya yang jadi apa namanya ke masalah di pekerjaan itu biasanya mungkin jatuh dari ketinggian. Nah, itu kita bisa kalau memang ada pendarahan, kita hentikan pendarahannya dengan kita bebat tekan menggunakan tangan atau mungkin dengan menggunakan tali. Kemudian kita perhatikan kesadaran korban dengan tetap apa namanya memaksimalkan cairan, misalnya masih bisa minum, kita bantu dengan minum dulu sebelum nanti diganti cairannya yang hilang dengan menggunakan infus, seperti itu. Kalau keracunan ya kita stop, hentikan paparannya, kita bawa ke IGD untuk dilakukan apa namanya konsumsi obat-obatan yang bisa mengeluarkan racunnya atau menghentikan racunnya. Biasanya kita bantu juga dengan kumbah lambung dan sebagainya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya Mas Pras memang menemui kesulitan selama di lapangan, bisa kontak saya ya. Bisa kontak langsung aja nggak apa-apa, telepon juga nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa minta nomor saya dari Mbak Silvi atau Pak Tri. Mungkin seperti itu Mbak Silvi dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf tadi ada gangguan. Nggak apa-apa dok. Dok, ada satu lagi nih dok, pertanyaan titipan di kolom chat. Tapi ini saya yang silakan. Saya yang gangguan. Dari Pak Putu dok, yang ya. Bentar, saya yang gangguan. Punten, maaf ya. Iya nih, lagi badai di Surabaya, Mbak. Oh iya. Makanya hilang semua sinyalnya. Punten dok, ini ada yang bertanya. Teman saya kalau minum kopi pakai ekstra stevia. Nah, sekarang kan lagi ngehits nih gula-gula stevia nih dok. Jadi, manis itu cuma 1-2 tetes. Apakah fakta bahwa menggunakan ekstrak tersebut tidak menaikkan gula darah nih? Sekarang kan udah banyak nih dok produk-produk dari stevia, yang dari daun stevia. Apakah ini masih tetap menimbulkan Halo Mbak Silvi, ini saya yang gangguan atau gimana? Nah, gangguannya. Enggak ada. Okay. Jadi pertanyaan tadi gula stevia ya? Ya, gula stevia itu masih bisa menimbulkan gula darah atau enggak? Meninggikan gula darah. Iya. Selain gula tebu dong. Jadi kalau untuk produk diabetes itu memang sekarang cukup banyak ya Mbak Silvia. Mulai dari susu, terus habis itu pemanis-pemanis yang dikatakan alami, kayak mungkin saya langsung sebut merek ya, kayak stevia atau mungkin apa namanya, iya Tropicana itu seperti itu.
Memang sih sebenarnya ada beberapa dokter juga yang menyarankan untuk penggunaan pemanis pengganti atau sweetener pengganti ya. Salah satunya adalah Tropicana yang paling sering saya temukan kalau di rumah sakit itu biasanya secara lisan ya, secara omongan itu biasanya pasien-pasien disarankan, Pak, Bu, ganti aja gulanya pakai gula yang lebih sehat, katanya seperti itu. Tapi ada beberapa dokter pun yang tetap menyarankan penggunaan konsumsi gula tebu biasa. Jadi kalau untuk kadarnya mungkin ya, saya nggak pernah melakukan penelitian atau membaca penelitian mengenai produk-produk tersebut secara langsung, tapi dari apa namanya klaimnya sih katanya memang mereka lebih apa namanya memiliki kandungan gula yang lebih rendah dengan rasa manis yang mungkin hampir sama. Jadi kalau misalnya itu dilakukan sebagai suatu ikhtiar atau tirakat untuk apa namanya penderita diabetes itu silahkan aja, enggak apa-apa. Cuma kalau tadi pertanyaannya Mas Putut, apakah memang benar kandungan gulanya itu lebih rendah daripada gula tebu biasa, itu saya masih belum bisa menjawab karena untuk gula stevia itu sendiri, bahkan untuk Tropicana yang sudah cukup banyak, itu saya belum pernah benar-benar membaca penelitian khusus tentang kedua produk tersebut. Jadi penelitian ini mungkin bukan penelitian yang dilakukan oleh pihak company-nya ya, maksudnya penelitian dari dokter-dokternya sendiri. Itu saya belum pernah membaca yang lebih khusus sih ke arah dua produk tersebut, tapi memang dari kebiasaannya biasanya guru-guru saya spesialis penyakit dalam itu pernah meresepkan secara lisan untuk mengganti jenis gulanya. Cuma itu tadi, yang terpenting dari penderita diabetes itu sebenarnya bukan ya mungkin jenis gulanya juga ya, jenis makanannya, tapi tetap saja porsi dan juga frekuensi dalam konsumsi gula itu yang harus lebih diperhatikan. Karena kita perlu ingat sebenarnya bukan gula aja, bukan hanya gula saja yang mengandung gula, gimana ya? Bukan hanya gula pasir saja yang mengandung gula. Makanan itu juga bisa dari roti, kemudian nasi, itu kan juga mengandung gula. Jadi sebenarnya untuk ikhtiarnya tetap mengurangi dan tetap menjaga frekuensi makan itu tadi, seperti itu. Jadi kalau dari pertanyaannya Mas Putut, sebenarnya kalau mau dicoba, kalau misalnya mau ikhtiar dengan menggunakan tadi, silahkan, monggo, tidak ada yang salah. Tapi itu tadi, kembali ke tata laksana diabetes yang awal, konsumsi obat-obatan dengan rutin, perbanyak olahraga, jaga pola makan, kemudian frekuensi makan, porsi makan, dan jenis makanannya. Mungkin seperti itu. Nanti kalau misalnya memang dibutuhkan, nanti saya coba carikan ya, Mas Putut ya, saya baca lagi, saya cari sumber juga dari spesialisnya, apakah memang ada kandungan yang khusus pada gula stevia atau gula Tropicana. Sebenarnya kalau dari klaimnya sih mereka memang bilang kadang-kadang tingkat dari manisnya itu bisa sampai 50 sampai 100 kali lipat lebih manis dari gula pasir, tapi kadar gulanya lebih rendah, kadar bahayanya untuk diabetes lebih rendah. Nah, itu nanti yang perlu saya gali lagi, perlu saya cari lagi. Nanti kalau ada info, saya mungkin bisa share ke Mbak Sylvia atau ke Pak Tri nanti, biar bisa disampaikan ke Mas Pututnya. Iya, terima kasih Bu Dokter. Okay. Bu Dokter, karena ini tuh cuaca sedang tidak baik ya, dan keadaan iya banget. Pertanyaan terakhir aja, karena ini dirasa penting nih Dok. Satu aja nih terakhir. Silakan. Jadi yang nomor 14, olahraga pasti menurunkan berat badan. Apakah ini mitos atau fakta? Terakhir ya rekan-rekan. Oke, terima kasih ya Mbak Sylvie. Jadi sebenarnya kalau untuk yang poin ke-14 itu ya, apakah olahraga pasti menurunkan berat badan, itu adalah mitos ya. Jadi
kita tahu kan kalau aktivitas olahraga itu sebenarnya fungsi utamanya yang harus kita ambil atau tujuan utama kita untuk berolahraga itu adalah yang pertama memperbaiki metabolisme atau memperbaiki pemanfaatan nutrisi yang ada di tubuh kita. Jadi kita olahraga itu fokusnya adalah yang pertama untuk menghilangkan lemak, yang kedua untuk meningkatkan fungsi dari insulin atau fungsi dari hormon insulin yang ada di tubuh kita. Baik itu fungsi pengeluaran insulin, fungsi atau kualitas insulin itu sendiri, itu kita tingkatkan dengan berolahraga. Jadi, kita tahu juga kalau olahraga itu sebenarnya kan selain menghilangkan lemak, dia juga menghasilkan otot. Jadi timbunan-timbunan lemak yang ada di tubuh kita itu bagaimana caranya bisa menghasilkan otot, yang mana otot ini sebenarnya terdiri paling banyak dari protein dan lemak. Nah, kalau kita tidak berolahraga, si lemak ini jadi lemak mati aja, lemak yang numpuk di tubuh kita aja tanpa adanya massa otot. Dan kita perlu tahu kalau otot itu juga punya berat, juga ada masanya, ada massa otot. Jadi, dengan kita berolahraga, belum tentu berat badan kita itu turun, atau mungkin olahraganya udah mati-matian tapi berat badannya nggak turun-turun. Nah, itu belum tentu. Karena otot kita juga punya massa. Jadi bisa aja massa yang tadi terbentuk itu, massa otot yang tadi terbentuk itu menggantikan massa lemak yang sudah hilang. Tapi kita bisa ukur. Jadi manfaat dan efek berolahraga itu bisa diukur, tapi bukan dengan penurunan berat badan. Misalnya seperti tadi ya, dengan kadar lemak yang ada di tubuh kita, apakah kadarnya menurun atau tidak. Bagaimana kadar gula di tubuh kita, apakah semakin baik atau tidak, seperti itu. Bagaimana kadar protein, bagaimana perhitungan massa otot sebelum dan sesudah berolahraga. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana juga dengan efek secara fisik kita, apakah kita semakin fit rasanya, apakah kita semakin mudah mengantuk, apakah kita semakin mudah lapar, itu semua biasanya bisa hilang dengan berolahraga seperti itu. Jadi sekali lagi, ukuran efek dari olahraga bukan hanya dari berat badan. Itu sangat, bahaya sekali kalau fokus olahraga adalah untuk menurunkan berat badan, itu sangat salah. Biasanya sih pada remaja-remaja nih yang fokus untuk diet, biasanya udah diet mati-matian, terus udah mengurangi makanan, tapi berat badan kok tetap aja. Nah, itu coba diperhatikan apakah ada perubahan dari bentuk tubuh kita, apakah postur tubuh kita semakin bagus, apakah massa otot yang terbentuk semakin bagus, ada nggak lemak-lemak menggelambir yang biasanya ada di perut, di lipatan paha kita masih ada apa enggak, nah itu yang diperhatikan. Seperti itu mungkin Mbak Silvi. Terima kasih Bu Dokter. Mohon maaf ya karena adanya seperti ini rekan-rekan. Oke, webinar kali ini sebelum saya tutup akan ada undian polling roda keberuntungan seperti biasa. Sebentar saya share dulu ya. Baik, rekan-rekan, terima kasih ya karena sudah hadir pada webinar kali ini, webinar HSE di bulan Desember. Terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya kepada Ibu Hanina. Mohon maaf ya Bu Dokter, tapi ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Walaupun ada kendala di sana, tapi Bu Hanin dengan baik hatinya masih mau berbagi kepada kita semua. Terima kasih. Baik, webinar kali ini akan saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam rekan-rekan yang sedang di jalan, hati-hati di jalan. Yang sedang bekerja, semangat bekerjanya, jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitaminnya. Halo. Nge-save ini rekaman.
Hmm.